Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan saya Taufik Hardin. Dan saat ini saya sedang berada di supermarket. Dan hari ini saya habis beli minuman, bukan belanja, saya beli minuman. Karena kemarin minuman saya habis dan saya perlu minum air putih. Dan selama ini saya diharuskan minum banyak konsumsi air putih. Sebenarnya kalau ditanya, saya lebih senang minum air yang ada gulanya gitu, pokoknya manis-manis. Tapi pada kesempatan ini saya diharuskan untuk lebih banyak minum air putih. Jadi air putih memang diharuskan saya untuk minum ya, setiap hari. Dan pada hari ini setelah selesai membeli air putih, saatnya saya untuk pulang ke rumah saya, ke akomodasi saya. Ya, taruh dulu aja. Ini adalah suasana pagi di sekitar arah perjalanan saya pulang. Yang sana adalah jalan utama yang sedang jam kerja mungkin macetnya. Iya, untuk seperti biasa kalau pagi-pagi seperti ini suasana seperti Jakarta di mana orang sudah memulai aktivitasnya. Jadi di pagi ini orang sudah mulai beraktivitas, yaitu saya lihat dari jam sama seperti Jakarta, jam 7:30 sudah ramai orang untuk beraktivitas. Sedangkan saya santai membuat vlog karena waktu saya masih luang banget, saya masih lakukan tinggal sekolah atau kursus. Jadi waktu luang saya masih banyak. Jadi saya gunakan dengan hal yang positif, yaitu membuat vlog. Itulah akomodasi saya. Saya di lantai 10 ini. Ya, kemarin saya baru saja melakukan presentasi mengenai SWOT analisis ya. Seperti kita tahu, SWOT analisis adalah strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, O-nya opportunity, kesempatan, threat-nya, dan ya itulah threat-nya. Ya pada kesempatan itu ya saya menjelaskan biasa saja, tanpa saya baca ininya. Karena semalamnya saya lupa untuk membaca lebih ini lagi macam-macam. Tapi intinya sih tinggal jelasin saja, tinggal dijabarkan saja. Cuman ada kadang-kadang ada pengulangan kata yang saya lakukan pada saat saat presentasi. Dan sebenarnya pada presentasi itu saya lihat tidak ada tidak ada ininya, ya gimana gitu, hasil yang sambutan yang bagus. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya sudah memberanikan diri ke depan. Karena intinya pada menurut saya adalah berani maju ke depan apapun yang terjadi. Biarpun hasilnya itu nggak bagus atau kayak gimana, kita maju ke depan. Dibanding kita diam, berarti kita nggak melakukan apa-apa. Jadi pada saat maju ke depan kita akan tahu, oh kesalahan kita di sini, kelemahan kita di sini gitu. Jadi kita tahu gitu. Dan kita dengan maju ke depan itu melatih kita untuk lebih berani dalam ini ya. Gitu. Ya itulah, jadi di situ. Tapi ya ada teman saya dari warga negara asing itu seperti India, ada bilang iya bagus-bagus aja gitu. Tapi kalau saya sih enggak lah, saya bilang nggak bagus. Pendapat saya sih nggak bagus. Tapi dari India bilang bagus ini, maksudnya mungkin bagus karena saya berani atau gimana. Kalau menurut saya sih nggak bagus. Kalau menurut saya ya biasa aja gitu ya, nggak bagus ya kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya ya maju sih gitu aja, daripada diam saja gitu kan. Ya gitu, saya maju nih karena ya memang sudah bagiannya harus presentasi. Kalau enggak ya tidak, karena semua presentasi saya mesti presentasi. Ya udah, akhirnya saya maju juga gitu untuk melakukan presentasi mengenai SWOT analisis. Saya sedang berada di depan akomodasi hostel saya, tempat tinggal saya. Dan tempat tinggal saya ada sana, lantai 10. Tinggi sekali lantai 10 ini.
Ya sebenarnya untuk presentasi ini saya dulu pernah melakukan, itu sudah lama sekali. Ya waktu itu saya pernah melakukan untuk presentasi di sekitar mungkin 40 orang lebih gitu. Dan sekarang saya presentasi untuk sekitar 30 orang lebih. Ya, tapi ya tidak apa-apa, yang penting berapapun orangnya, yang utama adalah mesti berani menurut saya. Berani dulu. Kalau kita nggak berani udah susah gitu. Kalau nggak berani, karena kalau kita nggak berani ya susah ininya. Yang bagus sih memang mesti ada persiapan macam-macam itunya. Tapi karena ini masih ya presentasi, pendapat saya masih di depan kelas, saya masih biasa saja. Tapi kalau misalkan presentasi mesti di depan apa, mau wawancara kerja atau apa, mungkin beda situasinya. Saya akan lebih beda lagi ininya. Kalau sekarang kan hanya di depan kelas, jadi ibaratnya ya masih apa sebenarnya sih, masih tidak sekewajiban melakukan seperti apakah wawancara kerja atau presentasi di mana gitu ini. Jadi sebenarnya intinya dari presentasi di kelas ini adalah untuk membuat berani dan kepercayaan diri gitu. Karena banyak ya, ada aja orang nggak berani atau gimana kan, akhirnya nggak berani dalam arti itu nanti jadinya gugup gitu. Ya tadi ya saya lebih berani untuk melakukannya, akhirnya saya coba untuk melakukan sambutan yang ya biasa dulu gitu. Yang pertama saya bilang dengan sambutan untuk menghormati warga negara lain, saya menggunakan bahasa yang ada yang digunakan masing-masing masing-masing negara yang berada di kelas saya. Kebetulan yang di kelas saya adalah warga negara Filipina dan India, dan saya menyambut dengan kata mereka gitu, seperti kamustaka gitu, apa kabar, dan kesahe, serta saya sampai menggunakan bahasa Mandarin ni hao ma gitu ya. Yaitu situ sebenarnya tadinya tidak saya mau lakukan, tapi karena saya juga bingung mau ngomong apa ininya, akhirnya itulah sebagai kata pembukanya. Ya intinya dalam presentasi saya semua sih tinggal dijelasin, ngomong tambah-tambahin sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak, karena grup yang lain pada panjang-panjang ngejelasin ya. Kalau sebenarnya kalau panjang-panjang gitu, kalau buat saya sendiri, saya nggak tahu orang lain, saya dengerinnya ya capek aja gitu sih maksudnya. Ya gitu, jadi ada bosan kalau saya gitu ya. Mungkin nggak tahu kalau orang lain gitu ya, karena ya iya itu intinya. Kalau saya tuh maunya intinya aja, apa sih intinya dari yang dijelaskan itu. Kalau saya ya mungkin ada yang lebih bagus kalau dijabarkan lagi karena rata-rata kalau mau menjabarkan, kalau saya sih sebenarnya itu cuman saya panjang-panjangin aja. Kemarin saya ngomong malah saking saya ininya ada kata-kata yang keulang juga, ada kata yang keulang juga. Ya itulah, yang penting saya sudah melakukan presentasi dan sudah sebulan lebih saya di Singapura, dan sudah mau sebulan saya di kelas ini. Jadi ya senang ya, intinya saya jujur aja mau selesai kelas atau nanti gimana hasilnya saya belum dapat kerja, saya mesti santai, ya nggak apa-apa, saya santai aja di akomodasi sambil melakukan yang positif kalau gitu. Tapi ya itulah kerugiannya, masalah uang saja nantinya ininya, karena ya mesti ada uang buat kehidupan sehari-hari dan lakukannya. Tapi ya berusaha melakukan yang positif dan berusaha melakukan apapun untuk keuntungan diri kita masing-masing gitu sendiri. Dan ya itulah, ya saya dengar-dengar nanti mau ada pergantian guru atau gimana ya. Menurut saya sih nggak apa-apa ada pergantian guru ininya. Yang penting saya mau menyelesaikan kelas ini, dan selanjutnya sebenarnya mau santai. Tapi kalau nanti ada kerjaan mau gimana lagi, saya mau santai dulu, santai gitu, sambil santai aja dulu gitu ini kan. Ada kerja bagaimana. Dan apa ya, tadi saya ada kepikiran di hari Jumat saya mau ikut teman saya untuk ke Johor, tapi teman saya tuh berangkatnya sebelum sholat Jumat, dan saya jujur aja nggak mau kalau sebelum sholat Jumat. Sebenarnya jujur aja sih, lebih baik sholat Jumat dulu baru berangkat ke Johor atau gimana gitu. Dan saya ada pikiran mau berangkat tuh hari Sabtu gitu, Sabtu pagi. Tapi nanti lah, kalau mood saya enak saya berangkat, kalau enggak gitu. Karena saya dengar dari teman saya tuh biayanya tuh nggak mahal
Nanti saya ngeliat nanti kalau mood saya mau berangkat, kalau nggak ada mood saya kurang ya saya nggak, lebih baik saya diakomodasi saya saja, karena kalau jalan-jalan gitu bukan apa, itu yang dipermasalahkan uang keluar. Ya tadi saya menyapa teman sekamar saya, ya enak sebenarnya dengan teman sekamar saya untuk berbicara. Ya kebetulan teman sekamar samping samping teman samping kamar saya sebenarnya, samping kamar saya adalah warga negara Singapura. Ya enak ya untuk berbincang-bincang, enak sebenarnya saya. Jadi ada pengetahuan saya tentang macam-macam, yang utama seperti kemarin membicarakan mengenai peraturan di mana di Singapura, dan apa yang saya dapat itu informasinya gitu. Jadi intinya saya lebih berhati-hati saja, ya kebetulan jujur saja saya selama di Singapura orangnya nggak macam-macam, karena seperti yang saya bilang, saya hanya ini lakukan bangun pagi, biasa saya beli ke supermarket, terus melakukan kegiatan belajar, pulang dan sholat, itu saja. Udah nggak jauh-jauh dari itu. Dan paling saya kalau pergi tuh biasanya tuh saya buat ngambil gambar YouTube kalau ininya, kalau saya pergi. Kalau nggak ya saya diem di kamar atau jalan-jalan dekat sekitar ya akomodasi saya saja. Ya paling kalau nyari saya nggak jauh-jauh, kalau nggak di akomodasi atau masjid, itu saja sih. Karena ya itu saya ngirit duitnya aja, sayang duitnya aja kalau nanti ini, karena saya masih ada beberapa, ini masih 2 bulan lagi sekolah ininya gitu ya. Jadi saya mesti ngirit duit dulu, kalau sekolah sudah selesai nanti lihat lagi ininya. Jadi seperti itu. Jadi, tadi saya menyapa teman saya yang lewat itu, mungkin lagi bekerja ini ya. Itu ya, pada kemarin saya turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mantan Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie meninggal dunia. Yaitu saya ikut berduka cita ya. Ya sebagai warga negara Indonesia ya saya ikut berduka cita inilah. Ya sekarang saat ini ya inilah ya, kegiatan saya di pagi hari hanya seperti ini saja, tidak ada yang spesial. Ya paling nanti jam 10 saya masuk kelas, ya itulah paling saya berangkat nanti jam 9.30 biasa sih 9.40 aja, saya nggak mau buru-buru, nanti juga nunggunya lama. Mendingan 9.40 pas 9.45 saya berangkatnya ini ya, karena saya nggak mau nunggu lama-lama gitu. Dan tadinya selama di kelas saya orangnya nggak mau aktif, tapi karena diharuskan mesti bukan diharuskan, nggak enak juga kalau nggak aktif gitu. Akhirnya saya mesti banyak ngomong gitu menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya ya saya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Ya selama di sini yang saya suka juga, mau ke masjid juga enak menggunakan bahasa Melayu, itu yang saya suka. Itu yang saya suka, gunakan bahasa Melayu gitu. Apalagi mungkin kalau ke Indonesia ya wah udah banyak banget digunakan bahasa Melayu kalau ininya. Ini saya sukanya di lingkungan saya, apalagi di Masjid Ma'ruf, banyak, hampir semua menggunakan bahasa Melayu, itu yang saya suka gitu. Sampai ada warga negara asing teman saya, warga negara Filipina, mau mempelajari bahasa Melayu gitu. Ya mungkin teman saya ini mau terus berkarir di kerjaan di Singapura, jadi dia mau mempelajari bahasa Melayu. Saya mau mengajarkan, tapi mesti terus komunikasi menurut saya. Untuk bahasa Melayu ini mau komunikasi gitu. Sekarang ya gitu, bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu. Ya saya ngajarkan bahasa Indonesia, nanti kalau ada dikit-dikit mereka mesti tahu gitu, ada perbedaan sedikit, ini ada beda dikit ininya, pengertiannya yang mesti cepat tahu gitu. Ya ini nggak terasa saya ngomong terlalu lumayan lama, sampai 14 menit lebih. Jadi mungkin baiknya saya akhirin dulu perbincangan saya ini. Untuk teman-teman dimana saya pun berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, dan semoga kita dapat menjalin tali silaturahmi kembali. Selamat pagi teman-teman, terima kasih telah menonton video saya, dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam pembuatan video saya.